Assalamualaikum, welcome back to Ghost to yang ke-27. Lagi explore Semarang, terutama kulineran malamnya. Karena ternyata di Semarang tuh makanannya enak-enak dan murah meriah, sangat amat terjangkau. Pokoknya worth to try. Jadi ceritanya nyampe di Semarang tuh sekitar jam 3 sore. Terus lanjut meeting dan lain sebagainya, sampai akhirnya check in ke hotel tuh sekitar jam 5 sore. Ini hotelnya tuh masih dekat dari Simpang 5 Semarang. Ya cuma 5 menit lah kalau pakai mobil. Dan kawasannya tuh nyaman, asri, bersih juga. Ini Front One Hotel, jadi ya kayak semacam apa ya, pokoknya di manage sama Front One lah gitu. Dia budget hotel gitu. Aku dapat harga di 180 sampai 200-an, aku lupa, pokoknya 200-an lah. Dan dapatnya aku emang pesan yang twin ya bednya, karena bawa anak-anak, tapi bed buat yang twinnya tuh gede gitu. Terus udah ada si kulkasnya juga di kamar. Ya pokoknya ini bener-bener worth banget kalau kalian mau ke Semarang. Nah, kita nginepnya di sini di Front One HK Resort. Dan tadi sih pas datang masih sepi banget. Sekarang udah lumayan ramai, ada bus gitu, terus juga ini ada kru-kru film. Jadi lumayan ramai sekali. Kayaknya baru pada beres syuting gitu deh. Nah, ini tuh kalau ke sana keluar langsung ke jalan raya. Jadi ini tuh kalau dari arah Semarang atas sana mau ke Simpang 5 tinggal turun. Jadi ini tuh jalurnya lumayan ramai. Kayaknya memang di Semarang tuh tipenya yang naik turun gitu loh. Si layoutnya itu gitu. Lagi nungguin apa? Nungguin gue? Bukan, kita lagi nungguin driver. Jadi surprisingly di Semarang tuh gokar murah ya. Jadi surprisingly gokar di Semarang tuh murah. Dari sini mau makan ke Uma Yumcha itu sekitar 1,7 kilo cuma 5.500, bayangkan. Demi murah banget. Makanya capek kan Bapak abis nyetir? Ya udah kita pakai gokar aja. Selamat malam. Ini lagi di daerah Peleburan Semarang. Jadi katanya sih daerah Peleburan itu dekat sama Undip apalah gitu ya. Pokoknya ada dekat Undip yang cabang di sini. Jadi banyak mahasiswa, jadi banyak kulineran yang murah meriah, geunah teu manina. Yuk kita cobain. Katanya sih ada dimsum yang enak banget. Dan aku sebenarnya udah pernah coba brand ini di Solo. Seenak yang di Solo nggak ya? Kita coba. Ini rame banget, namanya Konichipi, kayak taichan gitu. Sini bakaran juga lumayan rame sih. Ternyata di sini juga antri, say. Jadi dimsumnya besar. Udah gak sabar ya? Yuk gas, makan. Ya nanti kalau mau pakai saus kesini ya. Ya neng sama kakang udah. Aku pakai sausnya, tapi sausnya itu ini kayak kurang berasa, kurang pasti keindahan sama kurang berasa aja, dia agak berasa. Kalau yang di Solo tuh kayak manis gitu. Pantesan nifty banget.
Gimana teh? Lihat sini tuh. Mana itunya? Enak gak teh? Enak gak Kang? Enak ya? Asli guys, dimsum Umayum Cha terbaik sih karena dia ukurannya gede, harganya cuma 3 ribuan aja, super duper meaty, terus dia juga chewy gitu, lembut juga teksturnya. Terus ini tuh kayaknya mau di take away juga sama aja sih enaknya, karena tadi banyak banget sih mahasiswa-mahasiswa yang dia milih take away dibanding dine in. Tapi buat pesan minumannya agak kurang gitu. Karena mungkin si abang-abangnya tuh dia sibuk gitu apa gimana. Jadi kalau buat makanannya oke lah, tapi kalau buat minumannya agak kurang. Mau cari apa, Mbak? Makanan. Ya, jadi di area ini tuh banyak banget yang jualan kuliner. Jadi kalau misalkan di Bandung mungkin kayak di Lengkong ya. Nah, ini juga sama nih. Tuh kalau misalkan bisa dilihat nanti ya, mulai dari yang di tempat situ, di tempat sana, di gerobak juga banyak banget jajanannya. Wah, icip-icip dulu. Bakaran itu ya, yang keremas. Akhirnya memutuskan buat ke Konichipi aja. Dari tadi udah lewat, penasaran banget gitu lihat dari luar kok penuh terus gitu, susah dapet tablenya. Dan orang-orang tuh pada pesen sate taichannya tuh banyak gitu. Emang sih harganya murah meriah, cukup terjangkau lah. Dan ini juga taichannya yang tipikal gendut-gendut gitu ya, bukan yang tipis-tipis. Yuk, let's try. Seenak apa ya? Jadi kita ambil dua, ini yang pedas madu dan ini yang pedas banget. Cobain yuk bedanya apa. Pedas banget gak? Kalau nanya aku mah ya nggak pedas sih. Tapi ada sensasi pedas-pedasnya sih di bibir. Aku mau cobain yang pedasnya madu. Cobain yang pedas banget. Ini yang pedas banget ya. Hati-hati. Enakan yang mana ini? Ini boleh dicampur. Pedas banget. After taste-nya pedas. Kata aku sih pedas madu ya. Ini yang pedas madu. Kalau yang pedas banget after taste-nya ini ya. gerak. Pedas banget. Terus ada bawang gorengnya juga jadi wangi ya. Kalau yang pedas banget tuh after taste-nya dia benar-benar kayak cabai kering. Nembak-nembak gitu. Aku coba campur ya. Yang pedas madu sama pedas banget. Campuran pedas banget sama pedas madu. Pedas madu bakal jadi favorit sih. Enak.